12 fakta mengejutkan tentang Greenland, pulau terdingin di Eropa dan tradisi misterius suku Inuit. Greenland bukan hanya pulau terbesar di dunia, tetapi juga tanah es yang diam-diam diperebutkan banyak negara besar demi mendapatkan akses strategis. Wilayah ini merupakan daerah otonom milik Kerajaan Denmark, dengan luas yang begitu besar, hingga jika luas Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Austria, Belgia, dan Swiss digabungkan, ukurannya baru sebanding dengan Greenland. Namun, hal yang paling sulit dipercaya adalah seluruh wilayah raksasa ini hanya dihuni oleh lebih dari 55.000 orang. Jumlah penduduk yang bahkan lebih kecil dibanding banyak kota berukuran sedang, tetapi tersebar di kawasan yang lebih luas daripada sebagian besar wilayah Eropa. Dan ini yang lebih mengejutkan lagi. Lebih dari 80% Greenland tertutup lapisan es setebal beberapa kilometer. Jauh di dalam es purba tersebut, gelembung udara dari zaman mamut masih terperangkap hingga hari ini. Saat dunia khawatir karena es mencair, banyak warga Greenland justru melihatnya sebagai peluang. Ketika lapisan es mulai menyusut, tambang mineral langka mulai terlihat. Lahan pertanian menjadi mungkin digunakan, dan sektor pariwisata juga berkembang semakin pesat. Greenland memiliki salah satu cadangan logam tanah jarang terbesar di dunia. Tanpa neodymium, magnet super kuat untuk mesin mobil Tesla tidak akan ada. Tanpa yttrium, layar iPhone akan kehilangan warna-warna cerah yang selama ini dikenal banyak orang. Dan tanpa logam-logam tersebut, dunia modern akan mengalami kesulitan dalam pengembangan turbin angin, rudal presisi tinggi, dan berbagai teknologi elektronik lainnya. Saat ini, sekitar 90% pasar logam tanah jarang dunia masih dikendalikan oleh Tiongkok. Karena itu, Greenland perlahan menjadi gudang sumber daya strategis paling penting di abad ke-21, tersembunyi aman di bawah lapisan es alami raksasa. Bukan hanya mineral, mencairnya es juga membuka cadangan pasir konstruksi dalam jumlah sangat besar. Greenland berharap dapat menjual sumber daya ini untuk menghasilkan pendapatan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan dari Denmark di masa depan. Apa yang paling membuat Anda terkejut sampai sejauh ini? Ukuran Greenland yang luar biasa besar, atau sumber daya langka yang tersembunyi di bawah lapisan es purba. Tulis komentar angka 1 atau angka 2 di bawah, dan beritahu kami dari mana Anda menonton video ini di dunia. Di Greenland, ada sebuah tradisi kuno yang membuat banyak orang luar merasa terkejut, yaitu tradisi pertukaran istri yang oleh masyarakat Inuit disebut tusu sisut. Meskipun kini sudah tidak lagi umum dalam kehidupan modern, banyak pendapat menyebutkan bahwa tradisi ini masih bertahan di beberapa komunitas terpencil. Pertukaran tersebut bukan hubungan permanen, melainkan lebih sebagai simbol untuk mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas. Tradisi seperti ini dipercaya muncul karena kondisi hidup Greenland yang sangat keras, dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit dan sumber daya yang selalu terbatas. Dalam situasi seperti itu, tradisi tersebut dahulu dianggap membantu komunitas bertahan hidup dan menjaga keberlangsungan keturunan. Selain pertukaran istri, banyak keluarga Inuit juga terbiasa berbagi rumah dengan kerabat dan teman sebagai bentuk solidaritas dan dukungan yang sangat kuat. Hal lain yang lebih mengejutkan bagi orang luar adalah, di beberapa wilayah Inuit di Alaska pada masa lalu, para pria terkadang menghadiahkan istri mereka kepada wisatawan atau pendatang baru sebagai bentuk sambutan hangat, tentu saja dengan persetujuan dari pihak perempuan yang terlibat. Sama seperti tradisi pertukaran istri, kebiasaan ini sekarang sudah menjadi sangat langka. Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Jika tawaran seperti itu muncul, menolaknya terkadang bisa dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap niat baik tuan rumah dan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Karena itu, sebagian orang percaya bahwa kita tidak boleh terlalu cepat mengatakan tidak pernah saat menghadapi kenyataan hidup di Greenland. Menariknya, dalam budaya Greenland sebenarnya tidak ada konsep tidak pernah seperti yang dipahami sebagian besar masyarakat dunia. Sebagai gantinya, mereka menggunakan ungkapan tulukat kakotipata, yang berarti ketika burung gagak berubah menjadi putih. Sesuatu yang tampak mustahil, tetapi di negeri yang seluruhnya diselimuti salju dan es, bahkan hal yang tampaknya tidak mungkin pun kadang tetap bisa terjadi. Greenland adalah satu-satunya tempat di dunia di mana Anda hampir tidak mungkin mengemudi dari satu kota ke kota lainnya.
Tidak ada jaringan jalan raya yang menghubungkan permukiman penduduk, sehingga bepergian menggunakan mobil hampir mustahil dilakukan. Karena itu, pesawat, helikopter, dan perahu menjadi alat transportasi yang jauh lebih umum dibanding mobil atau bus. Namun, yang benar-benar membuat pulau es ini tetap berjalan justru adalah kereta salju. Karena sebagian besar wilayah Greenland tertutup es dan salju sepanjang tahun, kereta anjing dan kendaraan salju bermotor menjadi cara paling praktis untuk bepergian antar kota kecil dan permukiman terpencil. Kereta anjing yang ditarik oleh anjing kuat seperti Greenland Husky atau Alaskan Malamute telah lama menjadi alat transportasi tradisional paling andal bagi masyarakat Inuit. Banyak perjalanan dapat berlangsung selama beberapa hari penuh, sehingga para pelancong harus membawa makanan dan kebutuhan hidup yang cukup untuk bertahan di tengah iklim Arktik yang sangat keras. Bagi Greenland, kereta anjing bukan sekadar alat transportasi, tetapi hampir menjadi bagian penting untuk bertahan hidup. Karena itulah perlombaan kereta anjing menjadi bagian besar dari budaya setempat. Kompetisi ini bukan hanya hiburan, tetapi juga cara masyarakat Greenland menghormati warisan kuno Inuit ketika manusia dan anjing bersama-sama menunjukkan daya tahan mereka di salah satu wilayah paling ekstrem di planet ini. Terlepas dari apakah Anda ingin tinggal di Greenland atau tidak, tetap saja sangat menakjubkan bahwa di abad ke-21 ini, sebagian penduduknya masih memiliki hubungan erat dengan rumah es igloo. Namun, rumah tradisional ini kini sudah tidak lagi umum digunakan, karena sebagian besar masyarakat Greenland modern tinggal di rumah standar atau bangunan modern yang dibuat dari kayu, beton, dan logam, sehingga lebih nyaman menghadapi iklim Arktik yang keras. Meski begitu, rumah es igloo masih dapat ditemukan di beberapa wilayah terpencil Greenland, terutama di komunitas tradisional atau dalam perjalanan jauh menuju pedalaman pulau. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, dibuat dari balok-balok salju padat yang dipotong dan disusun dengan hati-hati membentuk kubah. Walaupun terdengar sulit dipercaya, tinggal di tempat yang seluruhnya terbuat dari salju, desain unik igloo ternyata sangat efektif dalam mempertahankan panas, sehingga bagian dalamnya terasa mengejutkan hangat dibanding suhu membeku di luar. Kemampuan alami salju dalam menahan panas membantu menjaga kehangatan tubuh, sementara bentuk bulat igloo mengurangi kehilangan panas dan mencegah salju menumpuk di atap. Walaupun strukturnya sederhana, rumah es ini tetap menjadi bukti luar biasa dari kemampuan teknik dan pengetahuan tradisional masyarakat Inuit, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi dan bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di dunia. Eksperimen Little Danes. Pada tahun 1951, 22 anak Inuit berusia sekitar 4 hingga 9 tahun dari Greenland dibawa ke Denmark dalam sebuah program sosial bernama Little Danes. Tujuan program ini adalah mendidik ulang anak-anak tersebut dengan bahasa dan budaya Denmark untuk menciptakan kelompok elit baru yang disebut orang Denmark kecil, yang nantinya diharapkan membantu memodernisasi Greenland sesuai standar Denmark. Meskipun pada awalnya program ini diperkenalkan sebagai program bagi anak yatim piatu, kenyataannya sebagian besar anak yang dipilih masih memiliki keluarga. Hanya 6 anak yang benar-benar kehilangan orang tua, sementara sisanya dipilih melalui penilaian guru dan pendeta setempat. Pada dasarnya, ini adalah upaya asimilasi budaya yang disamarkan atas nama pendidikan. Setelah tinggal di Denmark, anak-anak tersebut juga tidak diizinkan kembali menjalani kehidupan normal bersama keluarga mereka. Ketika kembali ke Greenland, 16 anak ditempatkan di pusat perawatan, sementara 6 lainnya diadopsi oleh keluarga Denmark. Banyak dari mereka tidak pernah lagi tinggal bersama orang tua kandungnya. Dipisahkan dari keluarga, kehilangan bahasa ibu, dan dipaksa menerima identitas budaya baru, meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Banyak laporan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka kemudian berjuang menghadapi masalah mental serius, dan beberapa meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Setelah puluhan tahun perjuangan dari masyarakat Greenland, pemerintah Denmark akhirnya menyampaikan permintaan maaf resmi pada tahun 2020 kepada para peserta program yang masih hidup. Saat itu hanya tersisa 6 orang. Kini, Little Danes dianggap sebagai salah satu upaya asimilasi budaya paling memalukan dalam sejarah modern.
Greenland terkenal dengan pemandangan Arktik yang megah, serta museum dan galeri seni yang mencerminkan kedalaman budaya Inuit. Selain itu, pulau ini juga menjadi salah satu tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan aurora borealis. Terletak dekat lingkar Arktik, Greenland mengalami malam musim dingin yang panjang dan gelap, menciptakan kondisi ideal untuk mengamati fenomena alam ini. Di banyak wilayah, khususnya bagian utara, aurora borealis dapat muncul hampir setiap malam selama musim aurora yang berlangsung dari bulan September hingga April. Sepanjang bulan-bulan musim dingin tersebut, terutama di wilayah utara, Greenland juga mengalami periode kegelapan terus-menerus yang disebut malam kutub, ketika matahari tidak terbit selama 24 jam setiap hari. Sebaliknya, pada musim panas, khususnya di wilayah selatan, pulau ini mengalami fenomena cahaya siang tanpa henti yang disebut siang kutub, ketika matahari tidak terbenam selama berbulan-bulan. Siklus cahaya dan kegelapan yang dramatis ini menjadi ciri khas kawasan Arktik dan Antarktik. Dipadukan dengan iklim yang keras dan lingkungan yang relatif terisolasi, kondisi tersebut membuat Greenland dianggap oleh sebagian orang sebagai salah satu tempat paling menyedihkan di dunia bagi penduduknya. Banyak yang percaya bahwa periode siang kutub dan malam kutub yang panjang dapat memengaruhi kesehatan mental secara signifikan. Karena perubahan ekstrem cahaya alami dapat memicu gangguan suasana hati seperti depresi dan kecemasan. Meskipun memiliki iklim yang keras dan kondisi hidup yang penuh tantangan, Greenland tetap menjadi habitat bagi berbagai satwa liar yang mengagumkan, seperti beruang kutub, paus, anjing laut, musk ox, dan beragam burung migrasi. Berkat posisinya yang unik di Arktik, pulau ini memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem laut dan pesisir yang kaya. Beruang kutub adalah salah satu hewan paling ikonik di Greenland. Mereka hidup secara alami di wilayah ini bersama populasi lain di Kanada, Rusia, dan Alaska. Kehadiran predator raksasa ini menunjukkan hubungan erat antara satwa liar dan lingkungan es khas kawasan kutub. Bukan hanya alamnya, budaya Greenland juga terbentuk dari kondisi hidup yang keras tersebut. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan sebagian penduduk adalah menceburkan diri ke air yang membeku saat tahun baru atau festival lokal. Tradisi yang juga populer di berbagai negara Nordik ini melambangkan daya tahan, semangat kebersamaan, dan hubungan manusia dengan alam. Greenland juga dikenal dengan tradisi perburuan paus masyarakat Inuit. Meskipun aktivitas ini telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir dan kini berada di bawah pengawasan ketat perjanjian internasional, tradisi tersebut tetap memiliki makna budaya dan menjadi sumber penghidupan bagi beberapa komunitas tertentu. Pada masa lalu, daging paus merupakan sumber makanan berenergi tinggi yang membantu manusia bertahan hidup di tengah iklim Arktik yang ekstrem. Berbeda dengan perburuan paus komersial berskala besar yang pernah terjadi di berbagai wilayah lain, perburuan paus di Greenland umumnya dilakukan untuk kebutuhan lokal dan sering menggunakan teknik tradisional. Hidup di ambang batas. Ketika musim dingin berlangsung selama 9 bulan dan tetangga terdekat bisa tinggal hampir 300 km melintasi tundra beku, manusia akan kehilangan rasa normalitas atau justru menciptakan bentuk hiburan yang sulit dibayangkan oleh sebagian besar orang Eropa. Di Greenland, sepak bola dimainkan di atas batu dan kerikil, sementara golf dilakukan di atas gunung es terapung di antara gletser. Selamat datang di dunia olahraga Greenland yang unik. Tempat alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga hakim paling kejam. Di Greenland, sepak bola hampir menjadi gaya hidup. Jumlah pemain sepak bola per kapita di sini bahkan lebih tinggi dibandingkan Brasil. Namun ada satu masalah besar, rumput hampir tidak mungkin tumbuh di Greenland. Alih-alih lapangan hijau yang lembut, para pemain harus bertanding di atas batu, lumut, dan kerikil tajam yang cukup keras untuk merobek kulit setiap kali mereka terjatuh. Kejuaraan sepak bola Greenland dianggap sebagai salah satu kompetisi paling ekstrem di dunia. Seluruh turnamen hanya berlangsung selama 1 minggu, karena perjalanan di negara es yang luas ini sangat sulit. Tim-tim dari permukiman terpencil harus menabung selama berbulan-bulan untuk mencapai lokasi pertandingan menggunakan perahu atau helikopter. Tidak ada waktu untuk musim kompetisi yang panjang. Sang juara harus ditentukan sebelum cuaca memaksa semuanya berhenti. Banyak lapangan sepak bola di Greenland hanyalah tanah yang diratakan dan ditutupi material vulkanik keras.
tempat setiap pertandingan meninggalkan luka lecet dan memar. Selama bertahun-tahun, Greenland berusaha bergabung dengan Federasi Sepak Bola Internasional. Tetapi terus ditolak karena salah satu syarat wajibnya adalah memiliki lapangan rumput alami, sesuatu yang hampir mustahil diwujudkan di sana. Namun demikian, masyarakat Inuit tetap bertahan dan terus berjuang. Mereka membangun stadion modern dengan lapangan sintetis untuk membuktikan bahwa mereka layak bermain di level tertinggi. Dan ketika melihat para pemain bertarung di lapangan berbatu dengan gunung es raksasa di belakang mereka, Anda memahami the terms that sepak bola sini bergerak to base my the minutes penembus ni Georgie semana malah turn hendak permainan. Pabrik pembuat gunung es. Greenland tidak hanya terkenal karena olahraga-olahraga uniknya, tetapi juga karena wilayah ini memiliki banyak lokasi yang dilindungi UNESCO. Yang paling terkenal di antaranya adalah Teluk Es Ilulissat. Kawasan ini sering digambarkan sebagai pabrik pembuat gunung es raksasa. Disinilah Gletser Sermeck-Kujalek berada, yaitu gletser paling aktif di belahan bumi utara. Gletser ini bergerak maju sekitar 40 meter setiap hari, melepaskan bongkahan es dalam jumlah besar ke lautan. Setiap tahun sekitar 35 km kubik es terbentuk di sini. Agar lebih mudah dibayangkan, jumlah es tersebut cukup untuk menyediakan air minum bagi seluruh penduduk Amerika Serikat selama 1 tahun. Salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah juga diyakini memiliki kaitan dengan tempat ini. Banyak ilmuwan percaya bahwa gunung es yang menabrak kapal Titanic pada tahun 1912 kemungkinan besar memulai perjalanan panjangnya dari kawasan Ilulissat. Tempat ini hampir seperti tempat kelahiran bongkahan es raksasa. Para raksasa lambat yang terkadang cukup kuat untuk memengaruhi sejarah umat manusia. Berjalan di sepanjang jalur kayu di tepi Teluk Ilulissat dianggap sebagai pengalaman wajib bagi para blogger wisata petualangan. Gletser di sini menghasilkan suara yang disebut guntur putih. Perpaduan terus-menerus antara gemuruh dalam dan suara retakan es yang dapat terasa hingga ke dalam tubuh. Suara itu hampir seperti suara Greenland sendiri. Ancaman perubahan iklim. Ketika membahas fakta-fakta unik tentang Greenland, inilah hal yang paling sering disorot. Jika bongkahan es raksasa Greenland dan Antartika dihitung bersama, keduanya menyimpan hingga 98% cadangan air tawar di bumi. Artinya, masa depan umat manusia, terutama di tengah pemanasan global yang semakin parah, sangat bergantung pada dua wilayah es raksasa ini. Para ahli memperkirakan bahwa jika seluruh lapisan es Greenland mencair, permukaan laut global dapat naik hingga 7 meter. Perubahan sebesar itu cukup untuk membuat banyak pulau dan wilayah pesisir di seluruh dunia tenggelam di bawah air. Selama bertahun-tahun, dunia terus mendengar peringatan mengkhawatirkan tentang mencairnya es di wilayah kutub. Dan sayangnya ancaman ini benar-benar nyata. Para ilmuwan, serta banyak orang di seluruh dunia, sangat khawatir akan hal ini. Hingga saat ini, sekitar 29.000 km persegi es dan gletser Greenland telah hilang. Luas ini setara dengan seluruh negara bagian Massachusetts di Amerika Serikat. Penurunan tersebut setara dengan sekitar 2% dari total es Greenland, dan dianggap sebagai salah satu tanda paling jelas dari kerusakan serius akibat perubahan iklim global. Nama Greenland berasal dari bahasa Nordik kuno dan berarti tanah hijau. Kedengarannya sangat ironis, karena sebagian besar pulau ini sekarang tertutup es dan salju. Namun para sejarawan percaya bahwa ketika bangsa Viking tiba di sini lebih dari 1000 tahun lalu, wilayah pesisir barat daya memiliki iklim yang lebih hangat, lebih banyak pepohonan, dan lebih cocok untuk dihuni manusia. Pada masa itu, Greenland mungkin terasa menarik bagi bangsa Viking, sama seperti pulau-pulau tropis menarik wisatawan masa kini. Karena wilayah barat daya lebih layak dihuni, Eric the Red diyakini memilih nama Greenland untuk mendorong orang lain datang menetap, dengan mempromosikan pulau ini sebagai tanah yang subur dan ramah. Namun kenyataannya, sebagian besar wilayah Greenland tetap dingin, membeku, dan sangat keras. Seiring waktu, kondisi iklim menjadi semakin ekstrem, hingga permukiman Viking perlahan runtuh, sebelum Breakstrand Wispenianyuts. Kita tidak bisa mengakhiri perjalanan melintasi Greenland tanpa membahas cara mencapai wilayah luar biasa ini.
Perjalanan ke Greenland biasanya memerlukan penerbangan transit dari berbagai wilayah di Eropa atau dari Islandia. Dua gerbang udara utama adalah Bandara Internasional Kangerlussuaq di pesisir barat dan Bandara Nuuk di ibu kota. Dari Kangerlussuaq, penerbangan domestik akan membawa wisatawan ke kota-kota kecil dan permukiman lain di seluruh pulau. Sementara Nuuk juga menerima penerbangan dari beberapa kota di Eropa. Hal penting yang perlu diingat adalah penerbangan di dalam Greenland sering mengalami penundaan atau pembatalan akibat cuaca ekstrem dan infrastruktur yang masih terbatas di banyak wilayah. Waktu dalam setahun juga memainkan peran yang sangat penting saat merencanakan perjalanan. Sebagian besar wisatawan datang ke Greenland pada musim panas, dari bulan Juni hingga Agustus, ketika suhu lebih nyaman dan siang hari berlangsung lebih lama. Sementara itu, musim dingin jauh lebih keras dengan suhu yang sangat rendah, jam cahaya yang singkat, dan pilihan aktivitas wisata yang lebih terbatas. Greenland juga memiliki salah satu bandara paling berbahaya di dunia, yaitu Bandara Internasional Narsarsuaq. Terletak di Greenland bagian selatan, bandara ini dianggap sangat berisiko karena posisinya yang berada jauh di dalam fjord, serta kondisi cuaca yang menantang, termasuk angin kencang dan kabut tebal. Namun, dengan persiapan yang matang dan kesabaran yang cukup, perjalanan ke Greenland bisa menjadi pengalaman yang mendebarkan dan benar-benar sekali seumur hidup bagi banyak wisatawan. Kita baru saja melewati perjalanan luar biasa di salah satu tempat paling ekstrem yang masih disebut rumah oleh manusia. Mulai dari pentingnya posisi strategis yang membuat negara-negara besar bersaing untuk menguasainya, hingga tradisi kuno yang menantang hampir semua hal yang pernah kita pahami tentang bertahan hidup dan hubungan manusia. Dari pola makan yang mungkin mengejutkan sebagian besar orang, tetapi sangat cocok untuk kehidupan Arktik, hingga olahraga yang dimainkan di atas batu vulkanik dengan latar belakang gunung es raksasa. Greenland mewakili kemampuan adaptasi manusia yang paling luar biasa, sekaligus tantangan paling mendesak yang sedang kita hadapi. Ini adalah tempat di mana lebih dari 55.000 orang telah belajar bertahan hidup dan berkembang dalam kondisi yang bisa membunuh sebagian besar dari kita. Tempat kebijaksanaan kuno bertemu dengan geopolitik modern, dan tempat masa depan iklim planet ini benar-benar membeku di bawah kaki kita. Apa yang paling mengejutkan Anda tentang kehidupan di Greenland? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mungkin tradisi kunonya, pola makan daging mentahnya, atau mungkin fakta bahwa ide Trump untuk membeli Greenland ternyata tidak segila yang dulu dipikirkan banyak orang. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Snarriks the at stational third supaya preferist.